Saya Haya Sofia akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Instagram adalah layanan online berbagi foto ponsel, berbagi video, dan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar dan video dan kemudian membaginya di platform lain, menurut Former tahun 2010. Instagram adalah platform media sosial yang sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa. Mayoritas di kalangan mahasiswa pasti menggunakan media sosial Instagram entah untuk menambah relasi, berbisnis, berjualan, mencari informasi, atau bahkan sekedar ingin punya agar tidak ketinggalan zaman. Sehingga Instagram seperti menjadi media sosial yang wajib dimiliki anak muda. Instagram juga menjadi media sosial yang sering digunakan generasi muda untuk berbagi cerita dan media pengungkapan diri. Tidak sedikit kalangan mahasiswa yang berbagi cerita, pengalaman, atau kejadian ke dalam Instagram. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai yang kami temukan dalam penelitian ini adalah Instagram sebagai wadah untuk menyalurkan sesuatu bagi penggunanya, khususnya mahasiswa, sehingga mendorong kami untuk meneliti seberapa besar pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi seberapa besar pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa. Lalu, tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, Angkatan 2019. Selanjutnya, manfaat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang komunikasi, khususnya perilaku terbuka para mahasiswa yang menggunakan sosial media berupa Instagram. Kajian tentang perilaku terbuka memang cukup beragam, namun baru sedikit riset yang secara spesifik fokus pada pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa. Secara praktis, penelitian ini hendaklah memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak mahasiswa yang aktif atau menggunakan sosial media Instagram, khususnya kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta dalam perilaku terbukanya. Dalam hal ini diharapkan para mahasiswa pengguna Instagram dapat melakukan komunikasi antar pribadi secara efektif sehingga sosial media Instagram dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kegunaan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun ajaran 2019. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Konsep. Menurut Singarimbun dan Effendi, konsep didefinisikan sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dalam konsep penelitian ini ada Instagram. Kata Insta berasal dari kata instan menampilkan foto-foto secara instan seperti Polaroid di dalam tampilannya, sedangkan kata gram berasal dari kata telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Instagram telah diluncurkan sejak 2010, mendapat 1 juta pengguna dalam 2 bulan pada awal peluncurannya. Konsep kedua yaitu perilaku terbuka. Perilaku terbuka adalah kondisi di mana seseorang lebih mengekspresikan apa yang dirasakan dan pikirkan. Jarang untuk memendam perasaannya, lebih suka bertindak terlebih dahulu ketimbang menunggu, dan cepat akrab serta mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Atau ciri-ciri lainnya yaitu pertama, senang saat bersama teman-temannya, kedua, melibatkan dirinya dalam keramaian, dan ketiga, mudah mempercayai orang lain. Selanjutnya, review literatur. Pertama ada dari Melis tahun 2016 dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kepribadian Mahasiswa Stedis IGM Palembang. Dengan persamaan yaitu membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap mahasiswa. Sedangkan perbedaannya lebih mengarah ke pengaruh terhadap kepribadian. Lalu yang kedua dari Lisnawati Luki Laura Van FC dan Muspawati tahun 2020 dengan judul Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap lifestyle dan prestasi akademik. Dengan persamaan yaitu membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap mahasiswa dan perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih berfokus terhadap lifestyle dan prestasi akademik. Lalu yang ketiga, Saleh Gunawan dan Rifka Fitriani tahun 2018
dengan judul Pengaruh Media Sosial Instagram dan WhatsApp terhadap pembentukan budaya Alone Together, dengan persamaan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap mahasiswa dan perbedaannya yaitu fokus terhadap pembentukan suatu budaya. Lalu yang keempat, Fidian Atia tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penggunaan Instagram sebagai Media Pembelajaran terhadap peningkatan motivasi menulis mahasiswa. Dengan persamaan yaitu membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap mahasiswa dan perbedaannya yaitu fokus terhadap penggunaan Instagram. 5. Oleh Kris Gunanto Ilham tahun 2015 dengan judul Pengaruh Sosial Media terhadap Tingkat Kepercayaan Bergaul Siswa. Dengan persamaan yaitu membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap sikap dan perbedaannya yaitu tidak terfokus pada media Instagram dan terfokus pada tingkat kepercayaan untuk bergaul. Lalu yang keenam, Maulana Andrian dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Pengaruh Instagram terhadap Tingkat Kepercayaan Bergaul Mahasiswa dengan persamaan yaitu membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap mahasiswa dan perbedaannya yaitu lebih berfokus terhadap tingkat kepercayaan untuk bergaul. 7. Azlina Anissa dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul Pengaruh Aktivitas pada Instagram terhadap Sikap Mahasiswi Pengguna Instagram di Bandung. Studi pada Instagram fashion blogger Sonia Erika dengan persamaan yaitu membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap mahasiswa dan perbedaannya lebih berfokus terhadap penggunaan Instagram dan dipengaruhi oleh seorang tokoh. 8. Salim Franson dan kawan-kawan tahun 2017 dengan judul Are Representation of Instagram User Influenced by Friendship, Contingent, Self-Esteem, and Fear of Missing Out. Dengan persamaan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap sikap dan perbedaannya penelitian ini lebih berfokus pada sikap kepercayaan diri. Jiang Shouhai dan Yen Annabel tahun 2020 The Effect of Instagram Use, Social Comparison and Self-Esteem on Social Anxiety, a Survey Study in Singapore. Persamaannya membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap sikap dan perbedaannya lebih berfokus pada sikap kepercayaan diri. Terakhir ke-10, Pittman Matthew dan Rich Brandon tahun 2016, Social Media and Loneliness, Why an Instagram Picture May Be Worth More Than 1,000 Twitter Words. Dengan persamaan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap sikap dan perbedaannya lebih berfokus pada pengaruh gambar di Instagram. Selanjutnya, variabel X. Variabel X dalam penelitian ini adalah pengaruh Instagram. Pengaruh Instagram juga menjadi variabel independen atau bebas, yang dimana menjadi variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan serta timbulnya variabel dependen. Kemudian variabel Y. Variabel Y dalam penelitian ini adalah perilaku terbuka mahasiswa. Perilaku terbuka mahasiswa juga menjadi variabel dependen dari penelitian ini, yang berarti variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Perkenalkan, nama saya Anggita Dewati Putri, nomor kehadiran 6. Model penelitian. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji teori objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini pada gilirannya dapat diukur, biasanya pada instrumen, sehingga data bernomor dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Jika dihubungkan dengan tujuan penelitian ini, untuk mencari tahu seperti apa pengaruh dari Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa, ada dua variabel pada penelitian ini, pengaruh Instagram sebagai variabel bebas dan perilaku terbuka mahasiswa sebagai variabel terikat. Hipotesis 1. Teori Computer Mediated Communication atau CMC. Semakin pesat perkembangan teknologi internet, maka semakin pesat pula perkembangan media sosial. Untuk mengakses media televisi, radio, dan jenisnya, dibutuhkan tenaga yang cukup banyak. Tetapi, berbeda dengan media sosial yang dapat dengan mudah kita akses melalui telepon genggam. Seperti hal jaring sosial berupa Instagram. Instagram termasuk dan dapat dikategorikan ke dalam teori CMC karena Instagram merupakan salah satu aplikasi ponsel pintar yang dipakai sebagai media. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, CMC dimaksudkan sebagai istilah untuk melakukan komunikasi antar dua orang atau lebih yang bisa saling berinteraksi melalui komputer, dan bagaimana dua orang atau lebih tersebut dapat menggunakan alat bantu komputer berupa program aplikasi yang ada pada komputer tersebut. 2. Perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap sebuah rangsangan maupun lingkungan. Adapun pengertian perilaku merupakan suatu respon yang berasal dari diri sendiri terhadap suatu objek maupun benda yang terdapat di sekitarnya. Menurut Skinner dalam Nota Atmojo, menuturkan kalau perilaku merupakan hasil dari hubungan antara stimulus atau rangsangan dan juga respon. Menurut Nota Atmojo, jika dilihat dari bentuk respon stimulus tersebut, maka perilaku dapat dibedakan menjadi 3, antara lain perilaku tertutup, perilaku terbuka, dan perilaku mendalam. 3. Kerangka berpikir. Perkembangan melalui komunikasi, lalu penggunaan media komunikasi pada mahasiswa, kemudian melalui aplikasi Instagram, dan yang terakhir, perilaku terbuka. Paradigma penelitian. Paradigma kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Newman 2003 dan Smith 1983 menyamakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan positivis. Positivisme adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Jika dikaitkan dengan judul penelitian ini, yaitu pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa, maka dapat dilihat bahwa penelitian ini diambil dari sesuatu yang sudah terjadi atau pengalaman yang dirasakan oleh responden itu sendiri. Dan data yang digunakan diperoleh melalui panca indera, induksi, dan observasi. Pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis pada data numerial atau angka yang diolah dengan metode statistika. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan penelitian inferensial dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antar variabel yang diteliti. Tujuan penelitian ini lebih diarahkan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi, dan generalisasi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2019. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Newman Lawrence berpendapat bahwa survei merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian survei, secara logis menentukan urutan variabel dan memeriksa asosiasi atau korelasi antar variabel. Tetapi, untuk mengesampingkan penjelasan alternatif menggunakan variabel kontrol dan memeriksa hubungan statistik di antaranya. Survei ada untuk dipenuhi, maka peneliti menanyakan beberapa pertanyaan ke beberapa orang calon sampel dari populasi yang ada, melalui kuesioner tentang pendapat atau perilaku mereka yang berkaitan dengan penelitian ini. Populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah suatu kesatuan subjek pada wilayah dan waktu yang akan diamati. Populasi adalah suatu kumpulan dari suatu objek yang menyeluruh yang merupakan perhatian peneliti dan juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek itu. Sesuai pemaparan di atas, maka populasi penelitian ini adalah 78 mahasiswa angkatan 2019 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. 2. Sampel. Sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi, sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat mewakili keseluruhan populasi. 3. Teknik penarikan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik dengan cara memilih orang-orang tertentu sehingga relevan dengan perancangan penelitian. Teknik ini mencakup orang-orang yang dipilih atas dasar kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pakaria dari kelas B nomor hadir 26. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian kelompok saya mengenai ukuran sampel. Menurut Sugiono, pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasinya besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, ataupun waktu. Jadi berdasarkan data di atas, yaitu kelas A dan kelas B, jumlah kelas A 17 dan jumlah kelas B 21, totalkan menjadi 38. Jadi mahasiswa angkatan 2019 kelas A berjumlah 17 dan kelas B
21 mahasiswa. Jika dijumlahkan menjadi 38 yang menjadi sampel penelitian kami. Selanjutnya, hipotesis riset. Hipotesis atau hipotesa merupakan pernyataan yang bersifat sementara atau kesimpulan sementara tentang sesuatu populasi. Dalam penelitian ini, media sosial Instagram menjadi sebab penelitian dan perilaku terbuka mahasiswa akan menjadi akibat yang kami uji. Selanjutnya, hipotesis statistik. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian. Hipotesis nol atau HO adalah sebuah pernyataan yang di dalamnya tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistik. Sedangkan lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif atau biasa disebut HA, yang di dalamnya menyatakan bahwa adanya perbedaan antara parameter dan statistik. Kemudian, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, kuesioner atau angket akan menjadi media pengumpulan data primer yang akan digunakan. Sugiono berpendapat bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan kepada responden. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang. Berikut skala yang digunakan berupa metode scoring atau dari skala 1 sampai 4. 1 sangat setuju nomor 4, setuju nomor 3, tidak setuju nomor 2, sangat tidak setuju nomor 1. Selanjutnya, metode pengukuran data. Validitas. Validitas merupakan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur. Selanjutnya, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Fungsi dari uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi atau keterandalan kuesioner. Perlu diperhatikan dalam mengukur reliabilitas dengan ketentuan sebagai berikut. Uji reliabilitas dapat digunakan nilai Cronbach. Konstruk pertanyaan dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,06. Konstruk pertanyaan dikatakan tidak reliable jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,06. Terakhir, metode analisis data. Univariat. Kelompok kami tertera bahwa univariat dan bivariat semuanya dikatakan konstan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Berdasarkan pengalaman langsung kami sebagai peneliti, dalam proses penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dimana penelitian kami memiliki kekurangan yang harus terus ditingkatkan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya. Nah, keterbatasan yang pertama adalah jumlah responden yang hanya 38 mahasiswa dari total populasi 78 mahasiswa. Yang kedua adalah objek penelitian yang hanya difokuskan pada media sosial Instagram, yang dimana hanya satu dari sekian banyak media sosial yang dapat menjadi wadah atau tempat mengekspresikan diri seorang mahasiswa. Yang terakhir atau yang ketiga adalah dalam proses pengumpulan data informasi dari responden melalui kuesioner, terkadang tidak menunjukkan pendapat yang sejujur-jujurnya atau sebenar-benarnya. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan anggapan atau pemahaman tiap responden, atau bisa juga terjadi karena faktor lain seperti faktor kejujuran pengisian pendapat dari responden melalui kuesioner itu sendiri. Definisi operasional. Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel bebasnya adalah Instagram. Indikator-indikatornya antara lain, yang pertama penggunaan. Seberapa lama Instagram diakses pada pemakaian sehari-hari. Yang kedua adalah manfaat. Fungsi Instagram sebagai media mengekspresikan diri. Yang ketiga adalah keterbukaan. Seberapa terbuka mengenai identitas diri di Instagram. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku terbuka mahasiswa.
yang dimana indikator-indikatornya antara lain yang pertama, respon terhadap stimulus sudah jelas dan dalam bentuk yang nyata atau terbuka. Yang kedua adalah respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan ataupun praktik. Yang ketiga adalah respon berupa tindakan atau praktik yang dapat dengan mudah diamati atau dilihat oleh orang lain. Operasionalisasi konsep. Konsep operasional menurut Azwar tahun 2003 adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang dapat diamati. Adapun jenis variabel yang ada dalam penelitian ini yang akan ditarik kesimpulannya ialah yang pertama, variabel dependent. Variabel dependent atau biasa disebut variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen menurut Septiani tahun 2020. Dalam penelitian ini, variabel dependentnya adalah perilaku terbuka mahasiswa. Yang kedua adalah variabel independen. Variabel independen atau biasa disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah Instagram. Yang ketiga adalah dimensi. Pada penelitian ini, dimensi yang digunakan antara lain, yang pertama berdasarkan tujuan, yaitu penelitian deskriptif. Yang kedua berdasarkan manfaat penelitian, yaitu penelitian dasar murni. Yang ketiga adalah berdasarkan waktu penelitian, adalah penelitian satu waktu atau cross-sectional. Yang keempat adalah tingkat pengukuran. Tingkat pengukuran ada 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, rasio, dan juga interval. Pada penelitian ini dipilih pengukuran ordinal. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dengan mengambil judul pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan media sosial, terutama Instagram, dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa, yang disebabkan oleh apa yang mereka lihat ketika berseluncur di dalam media sosial. Nah, pola interaksi yang terjadi secara online membuat seseorang menjadi lebih aktif, terutama yang dulunya bersikap tertutup. Semakin lama hal itu terjadi, perilaku seseorang yang tertutup dapat berubah menjadi terbuka, yang dikarenakan interaksi yang dilakukannya saat menggunakan Instagram. Dengan begitu, dapat dikatakan atau dibuktikan bahwa ada hubungan antara pengaruh Instagram dengan perilaku terbuka mahasiswa. Saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa, maka kami sebagai peneliti ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Karena banyaknya penggunaan media sosial terutama Instagram di kalangan mahasiswa, maka diharapkannya untuk menggunakan media sosial tersebut dengan sebaik-baiknya, khususnya sebagai media mengekspresikan diri. Selain itu, penelitian ini tentunya perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas serta pemanfaatan kajian mengenai pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa. Berikut ini adalah tampilan dari kuesioner kelompok kami. Pertama-tama adalah pembukaan dan juga ada alasan mengapa kami menyebarkan kuesioner ini. Selanjutnya ada petunjuk pengisian yang dimana 1 adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan yang terakhir atau keempat adalah sangat setuju. Selanjutnya adalah pengisian nama dan jenis kelamin, dan ada juga pernyataan bahwa responden adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNY angkatan 2019 yang aktif menggunakan Instagram. Selanjutnya di bagian kedua adalah pernyataan-pernyataan dari variabel X atau Instagram, yaitu yang pertama, saya menggunakan Instagram lebih dari 1 kali dalam sehari. Yang kedua adalah saya menggunakan Instagram lebih dari 2 jam dalam sehari. Yang ketiga adalah saya sering menggunakan fitur-fitur Instagram seperti IG Story, Feed, dan yang lainnya untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga adalah saya menampilkan profil seperti nama, status pekerjaan, jenjang pendidikan, tempat pendidikan atau pekerjaan, atau yang sejenisnya di bio Instagram. Selanjutnya adalah saya memakai foto saya sendiri sebagai foto profil di Instagram. Lalu di bagian ketiga adalah pernyataan-pernyataan dari variabel Y atau perilaku terbuka. Yang pertama, saya dapat mengekspresikan diri saya di Instagram. Yang kedua, saya sering memposting apa yang saya lakukan. Yang ketiga, saya sering memposting apa yang saya rasakan. Yang keempat, saya sering memposting apa yang saya pikirkan. Yang terakhir adalah saya aktif berinteraksi dengan followers saya dengan menggunakan fitur Instagram.
Yang terakhir, yang bagian terakhir adalah bagian keempat, yaitu ucapan terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.